Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Fathul Qorib edisi yang ke-20 tentang masalah tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya. Adapun rukun daripada tayamum itu ada 4 perkara. Ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa fi ba'din nusakhi arba'u khisal. Adapun pada sebagian naskah itu ditulis dengan 4 khisal. Jadi yang pertama adalah niyatul fardhi, yaitu niat akan keparduan daripada tayamum. Fa inna wal mutayammimu al fardha wan nafla istibahahuma awil fardha faqat istibaha ma'hun nafla wa salatal janazati aidan. Jadi kalau seumpamanya seorang itu bertayamum dan dia berniat dengan tayamumnya itu dapat mengerjakan sholat fardu dan sunnah, maka itu diperbolehkan. Demikian juga kalau misalkan dia berniat tayamum itu untuk mengerjakan sholat fardu, maka mengerjakan sholat sunnah maupun sholat jenazah itu juga mencukupi. Kalau dia niatnya bertayamum itu adalah untuk mengerjakan sholat fardu. Karena kan sholat sunnah maupun sholat jenazah itu kedudukannya lebih rendah daripada sholat fardu. Awin nafla faqat lam yastabih ma'hul fardhu. Tapi kalau misalkan dia itu berniat tayamum hanya sekedar untuk dapat mengerjakan sholat sunnah, maka sholat fardu yang dia kerjakan itu tidak bisa menggunakan tayamum yang dia lakukan. Wa kadza law nawas sholata. Demikian juga kalau misalkan dia hanya berniat sholat. Jadi gampangannya adalah sebaiknya kita berniat tayamum itu adalah niat tayamum dalam rangka untuk dapat mengerjakan sholat fardu. Nah itu bisa mencakup sholat sunnah maupun sholat jenazah. Tapi kalau kita berniat hanya sekedar untuk dapat mengerjakan sholat sunnah saja, maka tidak sah menggunakan tayamum untuk mengerjakan sholat fardu. Nah ini pentingnya niat ya. Wajibu qarnu niyatit tayammumi binaqlit turabi lil wajhi wal yadaini. Dan wajib menyertakan niat itu ketika memindahkan turab, yaitu debu, kepada wajah maupun kedua tangan. Jadi meletakkan niatnya itulah bersamaan ketika kita memindahkan debu ke wajah ya. Wastidamatu hadhihi niyati ila massi syai'in 'anil wajhi. Dan hendaknya niat itu menetap ketika kita mengusap debu tersebut kepada wajah. Jadi waktu meletakkan niatnya adalah ketika kita memindahkan debu atau mengusap debu kepada wajah, dan hendaknya niat itu menetap pada saat debu itu telah mengusap wajah. Jadi jangan sampai kita meletakkan niat tayamum pada saat sebelum kita memindahkan debu ke wajah, itu jangan. Tapi meletakkan niat itu adalah ketika memindahkan debu ke wajah, dan niat itu menetap ketika sudah terkena wajah. Walau ahdasa ba'da naqlit turabi lam yamsah bidzalika turab bal yanqulu ghairahu. Dan apabila kita tiba-tiba berhadas ketika memindahkan debu, tiba-tiba misalnya kita kentut misalkan. Pada saat kita memindahkan debu, maka kita harus memindahkan, atau ketika kita kentut ya, pada saat itu kita berhadas atau tiba-tiba kentut, maka kita mencari debu di daerah yang lainnya. Jadi jangan menggunakan debu yang itu, kita pindahkan tangan kita karena pada saat itu kita berhadas. Jadi niat itu di dalam fikih harus bersamaan dengan pekerjaan. Kalau kita meletakkan niat dalam wudhu itu kan ketika kita pertama kali membasuh wajah kita dengan air. Demikian juga tayamum, tempatnya niat atau waktunya niat adalah ketika kita memindahkan debu ke wajah.
Wathani wathalis, adapun rukun tayamum yang kedua dan yang ketiga adalah mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan hingga ke siku. Wa fi ba'di nusakhil matni ilal mirfaqaini wa yakunu mashuhuma bi darbataini. Adapun untuk mengusapnya itu yaitu dengan dua pukulan. Walau wada'a yadahu ala turabin na'imin fa'alika biha turab min ghairi darbin kafa. Jadi kalau misalkan, tapi sebetulnya ketika kita meletakkan tangan kita di atas debu yang lembut ya, bukan debu yang lembab, asalkan debu itu telah menempel pada tangan kita, maka itu sebetulnya tidak perlu dengan dua pukulan. Yang penting ketika kita mengusap debu ke wajah ataupun tangan, debu itu dapat menempel pada tangan kita. Nah, itu adalah penjelasan daripada rukun yang kedua dan yang ketiga. Warobi, dan rukun tayamum yang keempat adalah at-tartib, yaitu tartib itu adalah berurutan. Jadi niat, kemudian mengusap wajah, mengusap tangan, itu harus berurutan. Fayajibu taqdimu masil wajhi ala masil yadaini sawaun tayammama an hadatsin asghar au akbar. Jadi wajib kita mendahulukan mengusap wajah daripada kedua tangan, baik itu untuk menghilangkan daripada hadas kecil maupun hadas yang besar. Jadi sama dengan wudhu ya, bahwa pada tayamum ini ada kewajiban tartib, yaitu berurutan. Mengusap wajah dulu baru mengusap kedua tangan. Niat mengusap wajah kemudian mengusap tangan. Walau tarakat tartib lam yasih. Walau tarakat tartib lam yasih. Jadi kalau misalnya kita tidak berurutan, misalkan mengusap tangan dulu baru kemudian mengusap wajah, maka itu tidak sah tayamumnya. Jadi ada kewajiban yaitu tartib. Wa amma akhdhu turabi lil wajhi wal yadaini fala yushtaratu fihi tartib. Adapun ketika kita dalam hal mengambil debunya itu apakah itu debu untuk wajah maupun untuk debu kedua tangan, maka ini tidak disyaratkan untuk berurutan. Falau daraba biyadaihi daf'atan ala turabin wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi wa biyasarihi yaminahu jaza. Demikian juga kalau misalnya kita mengambil debu sekaligus, misalkan tangan kanan kita untuk wajah, kemudian tangan kiri kita untuk mengambil debu untuk yang tangan, maka itu diperbolehkan. Jadi yang dimaksud dengan tartib ataupun berurutan misalnya dalam hal urutan tayamumnya, bukan dalam hal pengambilan debunya. Jadi saya ulangi lagi, untuk rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan hingga siku, dan yang terakhir adalah tartib, yaitu berurutan. Nah, rukun inilah sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Kalau rukun ini tidak dipenuhi, maka tayamumnya itu tidak sah. Demikian Fathul Qorib edisi yang ke-20 tentang masalah tayamum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.